Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sobat Kalbun yang dimuliakan Allah, ajimat hanyalah salah satu cara di antara sekian banyak cara untuk mendapatkan berkah. Jika Anda tidak ingin menggunakan ajimat, mungkin amalan ilmu hikmah akan lebih pas atau cocok untuk Anda semua ya. Untuk tayangan kali ini, Kalbun Channel akan mengulas tentang yaitu ajimat, izib maupun rajah dan yang lain-lainnya. Oke. Baiklah, sebelum saya memulai ke dalam materi intinya, ya, pencet dulu itu tombol subscribe-nya, ya, gratis kok itu, ya, tombol subscribe dipencet itu gratis, ya, dan tombol loncengnya itu yang atas, yang paling atas, yang gambarnya bergetar itu, ya, oke. Baiklah, saya anggap semuanya sudah memencet tombol subscribe-nya. Oke. Baik sobat Kalbun yang dimuliakan Allah SWT, orang-orang banyak yang bilang ya, banyak jalan menuju rumah. Itu benar adanya pantun atau peribahasa itu sangat benar sekali ya. Banyak cara untuk mencapai tujuan yang sama ya. Janganlah kita menganggap ajimat secara berlebihan atau seolah-olah ini satu-satunya jalan untuk mencapai suatu tujuan yang Anda cita-citakan tersebut ya. Banyak orang yang memilih menggunakan ajimat itu karena cara inilah yang dinilai mereka itu lebih praktis dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Ada beberapa pendapat tentang ajimat ini. Salah satunya itu dari pimpinan pondok pesantren ya. Ini dulu pernah saya ikuti di daerah Jawa Timur ya. Beliau pernah mengatakan bahwasanya jimat atau ajimat dalam bahasa Arab itu disebut dengan tamimah atau penyempurna saja. Maka tamimah adalah setiap benda yang digantungkan di leher atau selainnya untuk melindungi diri atau menolak bala, bisa juga menangkal penyakit. Benda ini biasanya bisa terbuat dari bahan apapun ya. Bisa dari kertas yang ditulisi, kain mori yang ditulisi, kulit hewan, ataupun bisa juga pakai benda-benda yang keras seperti besi ya. Dalam perkembangannya ajimat ini, yang dimaksud ajimat adalah segala benda yang diyakini memiliki berkah atau kekuatan tertentu ya. Sebagian orang berpendapat itu bahwa ajimat adalah syirik
itu benar, tapi belum sepenuhnya benar, ya. Karena memang mereka mengambil dasar itu dari hadis sahih riwayat Ahmad, ya, dari riwayat Ahmad, ya. Innar ruha wattama imma wattawalata silku, ya, yang artinya sesungguhnya suwu atau ruqyah, jimat dan pengasihan adalah syirik. Itu hadis yang diriwayatkan dari Ahmad, ya. Banyak orang yang belum begitu bisa memahami hadis, biasanya menelan mentah-mentah salah satu hadis itu hanya menurut pengertian dan artinya saja, ya. Dan mereka mengatakan dari ketidaktahuannya itu bahwa semua ruqyah, semua jimat itu adalah syirik. Padahal kalau yang dimaksud dari hadis tersebut tidak demikian, ya. Dalam ilmu hadis, untuk bisa memahami hadis, kita harus memahami sejarah munculnya atau terbitnya hadis tersebut pada suatu keadaan di mana hadis tersebut harus diciptakan atau harus dibuat, ya, sehingga kita bisa mengambil suatu kesimpulan yang tepat. Sayangnya untuk saat ini banyak orang yang terlalu pintar berdalil, padahal dia hanya membaca hadis terjemahan kemungkinan dan kemudian mengambil kesimpulan menurut pola pikirnya sendiri. Nah, itu yang sekarang ini banyak terjadi, sehingga bisa mengacaukan, ya, mengacaukan arti atau pengertian dari suatu hadis itu sendiri, ya. Ini dari penjelasan Imam Al-Munawi, ya, menggunakan ruqyah, kecualian syariah, jimat dan pelet pengasihan, juga pengasihan, ya, itu semua dianggapnya syirik, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, dalam hadis lagi nih, karena hal-hal di atas yang dikenal itu di zaman pada masanya Rasulullah, ya, Rasulullah itu pada zamannya banyak terbit-terbit hadis-hadis tersebut. Nah, hadis itu yang perlu kita pelajari dengan seksama, ya. Rasulullah, ya, dengan yang dikenal pada saat masa-masa zaman jahiliyah, ya, yaitu ruqyah. Untuk ajimat-ajimat seperti itu zaman dulu itu sudah diadakan atau sudah dilaksanakan dengan adanya ruqyah, ya. Tapi yang dulunya belum mengenal syariah, ya, belum diperkenalkan syariah. Itu ruqyah asal kita membaca dan dengan kekuatan itu menurut cerita dari Imam Al-Munawi, ya, penjelasan dari Imam Al-Munawi. Kemudian jimat dan pengasihan yang mengandung syirik, atau dalam hadis Rasulullah menganggap bahwa ruqyah adalah syirik karena menggunakan barang-barang tersebut, berarti pemakainya meyakini bahwa benda-benda itu
mempunyai pengaruh atau taksir yang bisa menjadikannya syirik kepada Allah. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah pada masa itu. Kemudian ada pendapat lain, ini yang saya temukan di sebuah cerita ini ya, dari Imam At-Thayyibi ya. Ini menanggapi hadis tersebut ya, bahwa yang dimaksud dengan syirik pada hadis di atas adalah apabila seseorang meyakini bahwa jimat tersebut mempunyai kekuatan dan bisa mempengaruhi atau merubah sesuatu keadaan, dan itu jelas-jelas bertentangan dengan ketawakalan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada di bagian lain ini yang saya temukan, Al-Munawi juga menjelaskan bahwa pengguna jimat sama dengan melakukan pekerjaan ahli syirik apabila penggunanya meyakini bahwa jimat tersebut dapat menolak takdirnya yang sudah tercatat. Berarti meyakininya bahwa jimat tersebut merupakan kekuatan di luar kekuatan Allah. Itu yang dimaksud hadis tersebut, menjadikannya jimat tersebut dianggapnya syirik ya. Namun jika jimat tersebut itu berupa asma atau kalam Allah, atau yang banyak ditemukan sekarang ini dengan tulisan yang berbentuk zikir Allah yang tujuannya untuk bertabaruk kepada Allah atau penjagaan diri, serta tahu ya, kita mengetahuinya bahwa yang dapat memudahkan segala sesuatu urusan dunia itu hanyalah Allah ya. Maka jimat yang tersebut ini, maka hal itu tidak diharamkan ya, tidak diharamkan. Pendapat ini itu disampaikan oleh Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar yang kemudian diceritakan kembali oleh Al-Munawi ya. Nah, sekarang sedangkan wifi adalah semacam jimat yang cara penulisannya itu dikembalikan kepada kesesuaian hitungan dan dalam bentuk tertentu ya, dalam bentuk tertentu, itu disebut wifik. Wifik ini dapat bermanfaat untuk segala hajat ya, termasuk keselamatan, keberkahan dalam usaha, penyembuhan penyakit juga bisa, kemudian memudahkan orang yang mau melahirkan. Banyak sekali untuk wifik ini, sebenarnya kegunaannya banyak sekali dan modelnya juga banyak sekali. Sedangkan hukum menggunakan wifik tersebut ya adalah boleh ya, boleh kita menggunakan wifik ya, jika hal itu digunakan untuk hal-hal yang disyariatkan, dan jika digunakan untuk melakukan hal yang haram maka hukumnya pun haram. Menurut ketentuan itu kita sudah harus memahaminya akan fungsi dan kegunaan
dari sebuah wifi ya. Di antara banyak ulama Islam yang ahli dan banyak berkecimpung secara langsung dengan pembuatan wifi ya, di antaranya yang sudah kita kenal adalah Al-Ghazali ya. Bahkan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini menuliskan huruf-huruf permulaan Al-Quran dengan tujuan menjaga harta benda agar aman ya. Imam Sufyan Al-Tsauri menuliskan juga untuk wanita, ini yang tadi diceritakan tadi, untuk wanita yang mau melahirkan ya, mau melahirkan itu wifi ditulis kemudian digantungkan di dada agar bisa memudahkan si perempuan tersebut untuk segera melahirkan ya. Mengamalkan doa-doa atau hizib dan memakai ajimat pada dasarnya tidak lepas dari ikhtiar ya, ikhtiar kita atau usaha dari seseorang itu yang dilakukan dalam bentuk doa ya, dalam bentuk doa yang mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sebenarnya membaca hizib dan memakai ajimat tidak lebih sebagai salah satu bentuk ya, salah satu bentuk usaha seseorang itu mengharap atau berdoa agar selalu dilindungi atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan di sini menurut pendapat kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menganjurkan ya, sangat menganjurkan seseorang hamba itu untuk selalu berdoa kepadanya. Ini sesuai dengan firman-Nya ya. Ud'uni astajib lakum ya, ud'uni astajib lakum ya. Yang artinya itu berdoalah kamu ya, berdoalah kamu, niscaya aku akan mengabulkannya untukmu. Ini terdapat di dalam Quran ya, surat Al-Mu'min ayat yang ke-60 ya. Ini sudah dijelaskan di Al-Quran ya, di dalam Al-Quran. Ada beberapa dalil lain dari hadis Nabi yang membolehkan atau istilahnya apa ya, mengizinkan ya, mengizinkan ya, untuk pemakaian ajimat ataupun hizib ini, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik ini ya, diriwayatkan dari Auf bin Malik ya. An Auf bin Maliki al-Asja'i qala ya, kunna naruki fi jahiliyah faqulna ya Rasulullah kaifa tarafi dalika faqala uhridu ala ruqqakum la ba'sa biruqqo malam yakum fihi syirku
Ini diceritakan, diriwayatkan dari Auf bin Malik al-Asja'i, ya. Ia meriwayatkan, ya, beliau meriwayatkan bahwa pada zaman jahiliyah kita selalu membuat ajima dan semacamnya. Lalu bertanyalah seseorang kepada Rasulullah, ya, bagaimana pendapat Rasulullah tentang hal itu. Kemudian Rasulullah menjawabnya, ya, coba tunjukkan ajimatmu itu padaku. Membuat ajimat itu tidak apa-apa selama di dalamnya terdapat atau terkandung, tidak terkandung kesyirikan. Ya. Ini hadis riwayat Muslim, dari hadis riwayat Muslim. Ya. Abdullah bin Umar juga mengajarkan bacaan-bacaan tersebut, ya, kepada anak-anaknya yang telah balik. Untuk anak-anaknya yang belum balik, ia pun menuliskan secari kertas, ya, menuliskan di secari kertas, kemudian dibuat kalung di leher anak-anaknya yang belum balik. Ya. Ini seperti diceritakan dari Atib An-Nabawi, ya. Dengan demikian, ya, dengan demikian berarti hisib atau ajimat itu dapat dibenarkan atau bisa dibolehkan dalam agama Islam, karena memang ada hadis yang secara tekstual mengindikasikan keharaman menggunakan ajimat ini. Ya, semisal suatu hadis ini yang diriwayatkan dari hadis riwayat Ahmad ini, ya. Dari hadis riwayat Ahmad ini, sesungguhnya hisib atau ajimat dan pelet adalah perbuatan syirik. Kemudian ada beberapa tokoh, ya, beberapa tokoh zaman dulu seperti Ibnu Hajar, salah seorang pakar ilmu hadis kesohor zamannya, di zamannya, dan banyak ulama yang lain mengatakan keharaman yang terdapat dalam hadis itu atau hadis yang lain adalah apabila yang digantungkan itu tidak mengandung unsur ayat-ayat Al-Quran atau huruf-huruf Al-Quran. Kemudian apabila yang digantungkan itu bukan berupa zikir kepada Allah, maka larangan itu tidak berlaku, karena hal itu digunakan untuk mengambil barokah serta meminta perlindungan hanya dengan Allah semata atau zikir kepadanya. Ini diceritakan di Faidul Qadir, ya, di juz 6. Inilah dasar-dasar kebolehan atau izin membuat dan menggunakan amalan hisib serta ajimat, ya. Karena itulah para ulama syalaf, semisal sebagai contohnya Imam Ahmad bin Hanbal serta Ibnu Taimiyah juga, mereka juga membuat ajimat, ya, juga membuat ajimat. Amarusi juga berkata, ya, seseorang perempuan yang pernah mengadu kepada Abi Abdillah, ya,
karena dia bercerita kalau dia selalu gelisah apabila berada seorang diri di rumahnya. Setelah mendengar cerita itu, maka Abi Abdillah menuliskan dengan tangannya sendiri kalimah basmalah. Kemudian dituliskan pula surat Al-Fatihah dan Mu'awwijatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat Al-Anas, ya. Al-Maruzi juga menceritakan tentang Abdillah ini yang pernah menulis untuk seorang anak yang sakit panas itu lama tidak sembuh-sembuh, ya. Kemudian Abdillah menuliskan pula basmalah dan bismillah wabillah wa Muhammad Rasulullah. Kemudian tulisan tersebut digantungkan di leher anak tersebut, insya Allah, dan itu terbukti bisa menurunkan panasnya. Dalam cerita itu dikisahkan seperti itu, ya. Namun tidak semua doa-doa dan ajimat dapat dibenarkan, ya. Ada pembeda, ya, ada pembeda. Setidaknya di sini bisa saya sebutkan ada 3 ketentuan yang harus diperhatikan dalam kepercayaan, ya, membuat ajimat atau hisib atau wifi itu, ya, harus menggunakan kalam Allah, ya, harus menggunakan unsur kalam Allah, kemudian sifat Allah, ditambah lagi asma Allah ataupun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas harus menggunakan bahasa Arab atau huruf-huruf Arab, ya. Nah, tertanam keyakinan bahwa ajimat itu tidak dapat memberi pengaruh apapun, ya, tapi apa yang diinginkan dapat terwujud hanya karena takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap walaupun kita itu menuliskan hisib, ajimat ataupun wifi, kita tetap satu keyakinan bahwa semua usaha, semua yang kita lakukan bukan berasal dari kekuatan ajimat tersebut, melainkan hanya kekuatan dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sedangkan doa dan ajimat itu hanyalah, ya, sebutannya salah satu sebab saja, ya, perantara, kalau kita bisa menyebutnya sebagai perantara, karena jadi motivasi kita untuk selalu berdoa kepada Allah, gitu, ya. Jadi apakah kembali Islam itu memperbolehkan kita menggunakan ajimat, wifi ataupun hisib? Ini banyak dari pendapat-pendapat ulama besar, ya, yang sudah begitu pesohor itu bahwa Islam itu, ya, memperbolehkan penggunaan ajimat selama ajimat tersebut
sesuai dengan syarat-syarat yang telah saya sebutkan di atas tadi ya, yang di beberapa syaratnya yaitu harus berhuruf Arab ya. Kemudian hanyalah kita menganggap ajimat itu hanyalah sebagai sarana, bukan penentu ya. Penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, demikian tadi sedikit pengarahan tentang ajimat, raja ataupun hizib ya. Semua tergantung pada niat dan tujuan kita terhadap benda tersebut ya. Semoga hal ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan dalam bertutur kata dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Jika Anda berkenan untuk memberikan saran ataupun kritik ya, tinggalkan di kolom komentar ya. Tinggalkan di kolom komentar. Apapun saran dan kritik Anda kami terima ya. Karena semua manusia tiada yang sempurna ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.